ini aku ucapin selamat datang. Malam ini kita mau bahas secara lengkap teman-teman, benar-benar dari produk, perusahaan, terus nanti tentang bisnis plan, seperti apa sih di EFC kalau kita hanya sekedar mau konsumsi atau kita mau jalanin bisnisnya juga, itu bisa aja. Jadi di EFC itu tidak ada kewajiban apapun bahwa wajib jualan, wajib jalanin bisnisnya itu nggak ada teman-teman. Jadi kalaupun kita hanya tertarik sama produk dan kita mau join sebagai konsumen aja, it's okay gitu. Cuman kalau aku dulu ngerasa kalau aku hanya jadi konsumen sementara produknya juga bagus, kenapa enggak aku sharing? Dan ternyata setelah aku sharing, ya sesimpel itulah menjalankan bisnisnya teman-teman. Kayak gitu kurang lebih. Oke, mungkin ini ya teman-teman, AFC itu adalah Asayama Family Club. Kenapa ada family? Karena teman-teman semua perusahaan di Jepang itu rata-rata semuanya turun-temurun. Jadi kayak Honda, Yamaha, apalagi banyak banget perusahaan-perusahaan di Jepang. Fujifilm, terus juga Toto, itu semuanya rata-rata juga perusahaan yang turun-temurun teman-teman. Jadi mereka sudah berpuluh-puluh, bahkan ada yang udah ratusan tahun gitu ya. Nah, itulah kenapa F-nya itu adalah family. Sama, EFC juga sudah turun-temurun. Sebetulnya kalau di slide mungkin nanti dibilangnya baru 54 tahun, padahal EFC ini sebetulnya udah ratusan tahun teman-teman. Cuman namanya baru menjadi EFC itu memang baru 53 atau 54 tahun belakangan ini, kayak gitu. Nah, kita itu sudah masuk juga di Tokyo Stock Exchange, itu teman-teman bisa lihat di samping tulisan Japan Brand, karena kita benar-benar made in Jepang, kita juga sudah masuk ke Tokyo Stock Exchange. Jadi artinya apa? Ketika perusahaan udah masuk ke Tokyo Stock Exchange, itu berarti sahamnya diperjualbelikan secara bebas, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang suka main saham, bisa tuh cek-cek sahamnya EFC. Karena saham EFC itu luar biasa, bener-bener nilainya terus meroket, teman-teman. Naik terus. Bahkan kayak tadi Pak Hadi dan aku, kita gabung di saat pandemi. Di masa pandemi, di mana saham-saham pada nyungsep, omset-omset bisnis lain pada terjun bebas, EFC itu malah meroket, teman-teman. Jadi itu yang sangat luar biasa dari perusahaan EFC ini gitu. Jadi perusahaan EFC di luar negeri itu bukan perusahaan MLM ya teman-teman, tapi benar-benar perusahaan retail yang dijual produk-produknya di apotek, drugstore gitu kan. Kemarin juga aku kebetulan ke Singapura, ke Jepang, aku lihat sendiri tuh produk-produk EFC itu dijualnya bukan secara MLM tapi secara retail. Kayak gitu teman-teman. Itulah bedanya EFC dengan MLM-MLM lain di Indonesia yang biasanya perusahaan induknya yang di luar negeri itu juga MLM juga gitu. Kalau kita adalah Indonesia itu negara ke-8, nah di 7 negara lain sebelum Indonesia itu EFC tidak MLM ya teman-teman, semuanya retail, hanya di Indonesia aja. Kenapa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Boleh lanjut lagi Pak Hadi? Ini Pak Hadi kan ya yang share slide ya? Iya, Bukan benar. Angga ya? Oke, siap. Nah, teman-teman, ini produk pertama kita, Sop Subarashi. Nih, aku juga selalu ada di meja makan. Supaya aku ingat setiap pagi aku pasti minum. Sop Subarashi ini adalah salah satu produk unggulan dari EFC. Nanti produk EFC itu akan banyak banget ya, teman-teman. Ini produk Sop Subarashi ini, kalau teman-teman mau tahu, adalah versi terbarunya dari Sop 100. Jadi kalau ini versi lamanya, Sop Subarashi itu versi terbarunya. Jadi kayak iPhone 11 sama iPhone 13 atau iPhone 14 gitu teman-teman. Jadi versi terbarunya. Nah, kenapa ada 3 bendera di atas? Itu karena paten fungsi dari Subarashi diakuinya di 3 negara teman-teman. Jepang, Korea, dan juga Cina. Teman-teman tahu ya kalau udah 3 negara itu, wow, pokoknya kiblat dunia akan kesehatan, kecantikan itu udah pasti 3 bendera itu teman-teman. Coba kalau teman-teman mau kecantikan terkini udah pasti kiblatnya Korea ya. Lihat aja tuh artis-artis drakor tuh ya di Netflix bisa dicek tuh. Cakep-cakep banget gitu. Terus kalau kesehatan juga kita udah pasti ya. Ada yang suka banget obat Cina lah gitu kan. Ada yang suka herbal-herbal Cina gitu. Jepang apalagi kayak gingsengnya, herbs-herbsnya gitu. Bener-bener selalu jadi patokan kita kalau udah kaitannya sama kesehatan dan kecantikan. Boleh lanjut lagi Pak Hadi? Nah, ini ya teman-teman, produk Subarashi ini adalah triple peptide pertama gitu ya. Bahkan di dunia itu benar-benar satu produk yang mengandung 3 peptide itu baru si Subarashi ini aja. Dan ini benar-benar kenapa ada bendera Inggris? Karena kerjasama lagi teman-teman sama negara Inggris. Nah, yang menarik dari penjelasan ini ya, dari slide yang ini menurut aku adalah yang paling bawah tuh.
konsentratnya nano size. Jadi teman-teman selama ini kalau teman-teman konsumsi suplemen multivitamin yang bentuknya kapsul, tablet, pil-pil, itu teman-teman harus cek, udah nano size belum? Karena kalau belum, sebetulnya yang bisa diserap sama tubuh kita tuh cuma 10-20% aja. Sisanya itu akan terbuang dengan percuma, teman-teman, melalui air seni kita. Kenapa? Karena kalau nggak nano size, penyerapannya nggak bisa 100%. Nah, produk kita bentuknya itu kan saset kayak gini, dan apa namanya bentuknya serbuk yang sangat kecil. Nah, itu partikelnya nano size. Itu kalau teman-teman minumnya bisa langsung tuang ke bawah lidah, bagus banget, itu terbaik. Jadi langsung benar-benar diserap oleh pembuluh darah kita 100%, nggak ada yang dibuang melalui air seni. Jadi kita bayar segitu, benar-benar terimanya segitu. Kalau kita konsumsi sesuatu yang belum nano size, kita bayar misalnya 1 juta, tapi yang kita serap cuma 200.000. Menurut aku sih rugi banget, teman-teman. Boleh next lagi, Pak Hadi. Nah, ini ya teman-teman, AFC itu kan produk Jepang. Nah, Jepang ini terkenal, bukannya aku ngatain ya, agak pelit. Jadi mereka tuh kalau misalnya punya sesuatu yang terbaik, mereka memproduksi sesuatu yang hebat, luar biasa. Sebetulnya mereka maunya keep buat negara mereka sendiri. Itulah Jepang. Karena mereka negara yang sangat maju dan kaya, mereka actually nggak butuh negara lain. Itulah Jepang gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman main ke Jepang, aku kebetulan udah 4-5 kali ke Jepang. Nah, di Jepang itu sangat amat susah nemuin orang yang bisa bahasa Inggris. Padahal kan bahasa Inggris itu bahasa yang sangat common ya, teman-teman. Sangat harusnya semua orang bisa bahasa Inggris. Bahkan orang Indonesia aja banyak banget yang bisa bahasa Inggris. Tapi sombongnya Jepang tuh itu. Mereka saking hebatnya, saking kayanya, sama ya Korea juga kayak gitu. Sangat amat sedikit orang yang bisa bahasa asing gitu, bahasa negara lain. Jadi kenapa buat aku Subarashi ini merupakan produk yang luar biasa? Karena ini pertama kali dalam sejarah ya, Subarashi, Utsukushi, Sensei Suru, pertama kali dalam sejarah Jepang itu mau kerjasama sama negara lain, kayak gitu teman-teman. Makanya kalau teman-teman sering ikut LOP offline tuh ya, waktu itu aku pernah ikut waktu awal jadi member, itu Pak Ernest dan Pak Mike cerita betapa sulitnya mereka meyakinkan Jepang untuk bisa mau membiarkan produk-produk ini masuk ke Indonesia, apalagi dijadiinnya MLM. Itu susah banget prosesnya, teman-teman. Boleh lanjut lagi, Pak Hadi? Halo, Pak Hadi. Ya, ini teman-teman ya, paten fungsi. Jadi kemarin teman-teman siapa nih di sini yang dengerin Zoom-nya Dr. Yuliana yang bagus banget kemarin hari Senin sama Sherigan? Ayo, siapa yang ikut kemarin malam? Coba di kolom chat. Ada yang ikut kemarin? Nah, banyak banget ya yang ikut ya. Aku. Nah, teman-teman kemarin disebutin sama dokter itu. Itu yang sebutin dokter loh, teman-teman. Dan aku suka banget sama dokter Yulia itu kemarin. Beliau itu seorang dokter, tapi adalah dokter yang smart, yang pinter. Jadi dia suka baca buku, dia suka baca referensi-referensi kedokteran, dia suka melakukan riset-riset kecil sendiri. Itu hebat banget. Karena ada orang-orangnya yang menjalankan pekerjaan hanya menjalankan aja, dia nggak mau nambah ilmunya, dia nggak mau belajar lagi. Kalau dokter Yulia tuh menurut aku salah satu dokter yang hebat banget karena beliau tuh terus mau mengisi kepalanya, mengisi ilmunya gitu ya. Biarpun usianya pun juga udah nggak muda lagi loh teman-teman. Makanya kita malu kalau kalah sama dokter Yulia. Nah, dokter Yulia bilang bahwa Subarashi Utsukushi ini satu-satunya produk di dunia yang dia tahu sebagai dokter ya, punya paten fungsi regenerasi sel. Itu yang hebat banget teman-teman. Dan kalau teman-teman mau tahu, paten fungsi ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena biasanya orang kalau nanya produk gini, ada jurnal ilmiahnya nggak? Padahal jurnal ilmiah itu posisinya paling bawah. Jadi contoh nih, misalnya Pak Hadi ini profesor ya teman-teman, dia bikin penelitian, itu namanya udah jurnal ilmiah. Tapi kalau misalnya penelitian Pak Hadi ini tidak ada manfaatnya buat orang lain, biasanya nggak ditarik ke uji klinis. Nah, misalnya penelitian Pak Hadi ini udah ada jurnal ilmiahnya dan udah lulus uji klinis, nah baru bisa dapat yang namanya paten fungsi, teman-teman. Jadi paten fungsi itu posisinya paling tinggi. Dan ketika suatu produk diuji ke 1.000 orang, 1.000-1.000-nya harus merasakan hal yang sama, baru bisa dapat paten fungsi. Terus kalau misalnya ngurus sertifikat halal, aduh itu paling cuma ratusan juta dan paling cuma berapa tahun ya teman-teman, 1, 2, 3 tahun gitu maksimal. Tapi kalau paten ini ngurusnya bisa sampai 7-10 tahun teman-teman dan butuh biaya miliaran. Bayangin, Subarashi punya 4 paten fungsi. Boleh next lagi Pak Hadi? Nah ini ya teman-teman, bayangin
EFSA ini kayak BPOM-nya Eropa. Kita tuh bahkan diakuin sama BPOM-nya Eropa loh, teman-teman, nggak main-main. Karena tahu sendiri ya, negara-negara barat itu juga mereka selektif banget gitu dalam memilih suatu produk. Boleh next lagi, Pak Hadi. Nah, ini juga yang paling luar biasa kalau tadi BPOM-nya Eropa, kalau ini seluruh dunia, teman-teman. Jadi Monday Selection itu adalah suatu penghargaan bergengsi, kayak ibaratnya Grammy gitu ya, kayak ibaratnya Piala Citranya nih kalau di dunia gitu, suatu produk bisa dapat Monday Selection itu berarti produknya sangat-sangat berkualitas. Karena Monday Selection ini kalau teman-teman mau googling ya dan teman-teman masuk ke websitenya, itu jurinya aja ada 70 sampai 80 orang yang mana emang para ahli kayak dokter-dokter, profesor yang mereka emang diminta untuk menilai nih suatu produk, reviewnya kayak gimana. Dan Subarashi itu dapat Bronze Quality Award. Jadi nggak cuma masuk seleksi Monde, tapi juga kita menang penghargaan loh teman-teman di Bronze Quality Award gitu. Boleh next lagi Pak Hadi. Nah ini ya teman-teman, mungkin ini dilihatnya nyeremin, mudah-mudahan nggak ada yang lagi sambil makan mie tek-tek, nasi goreng gitu ya malam ini. Nah teman-teman, ini adalah apa yang bisa dilakukan oleh produk kita. Bayangin, kalau tidak ada yang namanya paten regenerasi sel, gimana mungkin suatu organ tubuh yang udah rusak, ini gara-gara diabetes ya, jadi sampai bolong-bolong kayak gini, setiap ada luka itu orang diabetes susah banget sembuh. Bayangin, kalau tidak ada paten regenerasi sel, nggak mungkin organ tubuh yang rusak bisa bagus lagi kayak gini, teman-teman. Boleh next lagi, Pak Hadi? Nih, lihat ya teman-teman, sama ya. Ini bahkan lihat ada yang udah kayak gosong gini, kukunya sampai udah kemana-mana, kelihatan. Aduh, parah banget. Aku sendiri juga kemarin ngalamin ya, lutut aku berlubang sampai kelihatan tulangnya, itu bisa rapet lagi, bagus lagi teman-teman. Sampai dokter bedah aku pun kaget, shock gitu. Kamu pakai apa katanya? Kok usia udah 35 tapi pertumbuhan jaringannya kok cepet banget katanya gitu, kata beliau. Namanya Dokter Simon di Rumah Sakit Boromeus Bandung, teman-teman bisa tanya sendiri gitu. Nah ini ya teman-teman, kita masuk ke produk kedua yaitu Utsukushi. Ini favoritnya perempuan-perempuan nih, tapi jujur kalau aku sih paksa suamiku untuk konsumsi juga Utsukushi. Karena kenapa Pak? Jangan ketawa ya Pak Hadi, kalau udah punya istri juga harus dipaksa kayak gitu loh. Ini sekalian promosi Pak Hadi masih single ya, ibu-ibu. Nah, nah, Utsukushi ini kenapa favorit banget? Karena selain artinya cantik, jadi Utsukushi itu fokusnya teman-teman di kecantikan kulit, kesehatan pencernaan, tapi juga yang paling luar biasa adalah imun tubuh. Makanya aku paksa nih suami aku untuk konsumsi juga, anak-anak aku semua juga wajib konsumsi, nggak cuma Subarashi, tapi juga Utsukushi. Boleh next lagi Pak Hadi? Nah, sama ya teman-teman, Utsukushi juga size-nya nano size, bahkan 800 Dalton. Tadi kalau Subarashi 600 Dalton, jadi Utsukushi ini sebetulnya lebih kecil. Jadi kalau 800 tuh sebetulnya malah partikelnya lebih kecil lagi dari 600, teman-teman. Gitu. Boleh next lagi, Pak Hadi? Nah, ini yang luar biasa, teman-teman. Makanya kenapa aku paksa anak-anak aku, suamiku semua konsumsi. Kalau anak-anak setiap hari 1, suamiku setiap hari 2. Kalau aku tentu harus paling banyak dong ya, harus 4 sehari. Aku setiap hari konsumsi utsu benar-benar 4, teman-teman. Dan alhamdulillah ya, aku ke luar negeri sama EFC aja udah berkali-kali. Waktu itu ke Amerika, ke Turki, ke Bajo, terus ke mana lagi kemarin terakhir Dubai. Itu ada beberapa yang pulang dari sana positif lah apalah. Kalau aku bener-bener aman terus teman-teman, dan ketahuan ya, jadi mana teman-teman yang emang bener-bener kenceng gitu konsumsi produknya, mereka tuh aman-aman semua loh. Padahal di luar negeri itu banyak banget orang yang udah nggak pakai masker dan mereka batuk juga sembarangan, apalagi waktu aku ke Amerika ya teman-teman gitu. Jadi itu bener-bener Utsukushi itu penyelamat banget. Alhamdulillah sampai sekarang aku jangan sampai ya gitu kena tuh penyakit-penyakit yang berasal dari virus-virus kayak gitu. Nah, kenapa Utsukushi bisa membantu teman-teman? Karena ini ya, nggak apa-apa Pak, di next aja. Karena Utsukushi itu udah punya paten fungsi mampu meningkatkan yang namanya natural killer cell. Jadi kita teman-teman di dalam tubuh kita itu punya tentara baik, namanya sel darah putih gitu ya, dan juga si pembentuk utama natural killer cell ini. Jadi sebanyak apapun virus yang masuk ke tubuh kita, nggak cuma virus ya, bakteri, kuman, segala macam, nah, kalau tentara baik kita jumlahnya jauh lebih banyak, otomatis semuanya itu akan kalah. Tapi kalau jumlah musuh lebih banyak daripada jumlah tentara,
otomatis tentaranya yang kalah. Makanya dengan konsumsi Utsukushi itu benar-benar meningkatkan si jumlah natural killer cell itu, teman-teman. Makanya kenapa aku konsumsinya 4, karena nggak cuma buat imun tubuh yang aku butuhkan karena aku terus ketemu ratusan orang, ribuan orang, tapi juga buat kecantikan kulit juga kan. Jadi kalau bisa Utsukushi itu sebanyak-banyaknya. Boleh next lagi Pak Hadi? Ini sama ya, jurnal-jurnal terkait, di skip aja Pak. Nah, ini ya teman-teman, seorang profesor aja nih, Profesor Olaf, waktu itu kita hadir langsung, aku, Pak Hadi, teman-teman kita juga, tim-tim kita semuanya hadir, banyak banget, waktu itu rame banget, kita nonton bareng-bareng Profesor Olaf ini di Jakarta, di kantor KFC, dan beliau tuh yang seorang profesor, seorang dokter aja bilang, Utsukushi adalah produk yang ajaib. Bayangin ya teman-teman, seorang dokter aja mereka mampu menyatakan seperti itu. Kenapa? Karena produk-produk kita, Subarashi, Utsukushi, itu memang mampu melakukan hal-hal yang obat tidak bisa lakukan. Itu yang sangat luar biasa sampai dibilang ajaib gitu. Boleh next lagi? Nah ini ya paten Utsukushi ada 3 teman-teman. Tadi yang tadi aku bilang tuh ya ada anti tumor, imun, terus juga terapi untuk hepatitis C. Boleh next lagi Pak Hadi? Nah ini sama ya teman-teman, beberapa testimoni-testimoni yang luar biasa dari Utsukushi, ini tumor, terus next lagi Pak Hadi, ini banyak banget teman-teman testimoninya. Nah ini ya, jadi nggak cuma buat tumor, kanker, buat kelenjar getah bening juga banyak banget testimoninya. Terus juga buat diet, ayo teman-teman yang masih kelebihan berat badan, Utsukushi-nya ditambah karena Utsukushi itu bagus banget teman-teman buat diet. Yang tadi itu yang bapak-bapak tadi, Pak Hadi mungkin bisa back dulu. Ini adalah member aku sendiri nih ya, di bawah jaringannya Pak Hadi dan aku juga nih. Ini beliau turun sampai 30 kilo loh teman-teman. Padahal konsumsinya itu kalau nggak salah juga cuman pertamanya 1-1 terus naik jadi 2-2. Karena kan memang penyakitnya banyak banget juga ya dari kolesterol, hipertensi segala macam karena obesitasnya. Dan alhamdulillah sekarang katanya setiap cek lab itu udah nggak ada bintang-bintang lagi, udah bener-bener clear, bersih dan makin kasep tentunya ya, makin ganteng nih kalau misalnya berat badannya udah semakin ideal gitu. Boleh next lagi Pak Hadi? Di skip aja Pak Hadi, ini sama ya teman-teman, testimoni tumor juga. Nah ini ya yang benar-benar untuk kulit bagus banget. Nih sampai ada yang pernah kena semburan soda api tuh udah kayak air keras loh teman-teman, kalau kena ke kulit tuh wow bener-bener kebakar luar biasa. Tapi bener-bener nih lihat cicinya bisa celing lagi loh teman-teman. Boleh next lagi Pak Hadi? Oke, di skip aja, banyak banget ya teman-teman. Nah, ini ada tadi udah ada Subarashi dan Utsukushi. Dua-duanya itu berupa makanan ya teman-teman. Jadi benar-benar cara pakainya itu, cara konsumsinya dituang langsung ke bawah lidah. Kalau yang ini adalah serum ya teman-teman. Ini adalah skincare, namanya Sensei Suru. Dan yang luar biasa adalah ini regenerating serum. Jadi bukan sembarang serum. Serumnya itu punya kemampuan regenerasi juga. Jadi buat teman-teman yang kulitnya itu misalnya ada bolong-bolong segala macam itu bisa banget pakai regenerating serum. Terus juga buat flek hitam, mata panda itu biasanya harus di laser loh teman-teman, flek-flek segala macam, tapi kalau pakai Sensei Suru itu bisa banget. Kenapa? Karena kita punya kemampuan regenerasi. Next lagi Pak Hadi. Nah, ini ya teman-teman, namanya kemampuannya regenerasi, ingredients-nya pun luar biasa. Kalau teman-teman mau tahu, googling satu-satu, ini semuanya adalah kandungan yang mahal-mahal banget, teman-teman. Jadi, serum-serum regenerating itu kalau di pasaran, selain merek Sensei Suru, itu harganya 6 juta, 7 juta, 8 juta gitu ya. Kalau yang judulnya regenerating, apalagi ada kandungan Angelica root extract, ini mahal banget, teman-teman. Nah, kita nggak cuma ada Angelica aja, kita ada Salmon DNA juga. Teman-teman tahu sendiri ya, kemarin Krisdayanti suntik Salmon DNA aja sekali suntik udah berapa tuh. Nah, kalau pakai Sensei Suru, nggak perlu suntik-suntik, kita bisa olesin setiap hari ke kulit kita. Salmon yang dipakai itu sama ya, Oncornicus keta salmon. Jadi yang dipakai bisanya hanya si salmon itu aja kalau buat kolagen di kulit buat Salmon DNA ini. Boleh next lagi Pak Hadi? Nah, sama kayak Subarashi dan Utsukushi, tentunya Sensei Suru juga punya paten fungsi. Pokoknya kalau udah produk KFC tuh punya paten fungsi, punya udah pasti nano size juga gitu ya teman-teman. Nggak usah diragukan lagi. Ini bahkan Sensei Suru patennya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 teman-teman. Boleh next lagi Pak Hadi. Nah, tadi kalau si Suba menangnya Bronze Quality Award, kalau Sensei Suru menangnya Gold, ibaratnya kayak juara 1. Kalau Bronze itu juara 3 ya teman-teman, karena kan itu
apa namanya, perunggu gitu. Kalau silver itu perak nomor 2, kalau gold itu nomor 1. Bayangin Sensei Suru dapat peringkat pertama ya teman-teman untuk di kategori kosmetik and toiletries gitu. Jadi buat kategori skincare dia menang juara 1. Boleh next lagi Pak Hadi. Nah, ini testimoni-testimoni Sensei Suru. Mungkin kita skip aja Pak Hadi. Nah, bisa buat kebotakan juga, buat laki-laki nih bisa dioles di permukaan kulit kepala. Tapi teman-teman tenang aja, hanya di permukaan kulit kepala aja yang membantu menumbuhkan rambut ya. Kalau di kulit tentunya enggak kok, tenang aja teman-teman. Karena Salmon DNA ini sangat pintar, dia tahu dia ditempatkan di mana dan dia tahu mana sel-sel yang harus di-repair atau harus diperbaikin, kayak gitu. Boleh next lagi Pak Hadi. Nah, ini sertifikat-sertifikat produk kita udah ada sertifikat organik, ini yang bikin aku tenang banget kasih ke anak-anak aku. Terus juga udah bebas hormon, free sales, boleh diperdagangkan dengan bebas, terus juga bebas radiasi nuklir, boleh next lagi Pak Hadi. Nah, ini yang luar biasa ya teman-teman. Produk kita nggak cuma BPOM dan halal aja, tapi diakui sama FDA. FDA ini BPOM-nya Amerika. Tadi BPOM-nya Eropa udah, ini BPOM-nya Amerika juga. Terus juga bayangin teman-teman, itu di samping FDA ada Ministry of Health. Jadi Kementerian Kesehatan Jepang juga mengakui produk kita. Produk kita terdaftar loh teman-teman di Kementerian Kesehatannya Jepang. Terus juga yang paling luar biasa adalah MIMS. MIMS ini adalah buku referensi yang dipakai sama dokter-dokter di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia. Jadi dokter, suster, apoteker, mereka bisa login ke dalam MIMS. MIMS ini isinya adalah daftar referensi suplemen, obat-obatan yang bisa direferensikan oleh mereka, tenaga medis, ke pasien-pasiennya. Jadi produk kita tuh udah masuk di MIMS. Nah, waktu masuk di MIMS inilah banyak banget orang-orang yang dokter itu bergabung di tim aku. Ada dokter spesialis, dokter umum mah nggak kehitung ya. Dokter spesialis tuh dari mata, dokter anak, dokter gigi, dokter penyakit dalam, dokter jantung, lengkap semuanya ada. Karena mereka begitu ngeliat MIMS ini benar-benar yakin banget teman-teman. Karena nggak sembarang produk ya bisa masuk ke MIMS. Boleh next lagi Pak Hadi? Nah, teman-teman, tadi penjelasan produk mungkin segitu dulu. Kita akan lanjut nih ke perusahaan dan juga bisnis plan. Teman-teman ikutin sampai akhir karena nanti akan ada beberapa kejutan-kejutan di akhir acara setelah nanti Pak Hadi selesai menjelaskan tentang perusahaan dan juga bisnis plan. Boleh? Silakan Pak Hadi. Oke, thank you, Kanesta. Ya, jadi teman-teman kita udah dengerin ya tadi penjelasan sangat detail oleh Kak Nesta bahwa produk AFC itu telah punya paten fungsi semua, teman-teman itu. Dan produk AFC itu baru 3 ya masuk ke Indonesia, Subarashi, Utsukushi, dan Sensei Suru gitu. Nah, sekarang apa sih itu AFC? Itu perusahaan apa sih gitu? Karena ada juga beberapa teman saya dikiranya ini klub bola Kak Nesta gitu. Sebenarnya ini bukan ya, teman-teman. Ini adalah perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang. Jadi AFC ini bukan perusahaan MLM, bukan. Di Jepangnya sendiri AFC ini menjadi perusahaan farmasi aja, 100% farmasi, gitu. Bukan perusahaan MLM. Gitu. Tapi dia masuk ke Indonesia melalui sistem direct selling atau biasa kita bilang MLM. Gitu. Dan ini berdiri dari tahun 1969. Artinya bahwa perusahaan ini sudah 53 tahun loh di dunia ini. Gitu. Dan AFC ini juga sudah terdaftar di Bursa Efek Jepang, jadi artinya bahwa aset dari AFC ini itu sudah terlunar. Dan ini penting ya teman-teman, ketika kita masuk bisnis kita harus cek dulu nih, kita harus pelajari ini perusahaan dari mana, ini siapa pemiliknya, ini bagaimana sih track record perusahaan ini, karena itu penting teman-teman. Jangan sampai kita udah masuk bisnisnya, kita berjuang di sana, menghabiskan waktu kita, ternyata perusahaan itu bisa kabur, bahkan bisa menipu kita teman-teman. Gitu. Makanya kita harus jeli. Gitu. Saya pun masuk ke AFC karena saya tahu bahwa ini adalah perusahaan yang raksasa, perusahaan yang sudah sangat established, jadi tidak mungkin menipu atau bahkan mengkhianati kita, teman-teman. Jadi mungkin banyak ya di sini yang baru bergabung, pengen tahu nih AFC, jadi tidak perlu ragu lagi bahwa AFC ini sudah sangat terbukti asetnya triliunan, teman-teman. Dan ini ya, AFC ini ternyata sebuah konglomerasi bisnis, teman-teman. Jadi bukan hanya perusahaan di bidang farmasi aja, gitu. Tapi banyak bisnis mereka di luar itu. Ada TV juga, ada riset development tentang produk kesehatan juga, banyak banget lini bisnis mereka ini. Gitu.
Bahkan yang tahun kemarin ya, mereka mengakuisisi sebuah departemen store dan mall, teman-teman. Artinya apa? Bahwa sebuah perusahaan kalau bisa mengakuisisi mall itu artinya dia sudah punya aset triliunan. Gitu. Dan ini ya bisa kita lihat bahwa setiap harinya kita bisa pantau aset dari AFC ini selalu bertumbuh, teman-teman. Karena apalagi ya di tengah krisis seperti sekarang ini bahwa perusahaan farmasi lah salah satu ya bisnis yang mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat ya perusahaan misalnya konsumsi, perusahaan retail banyak banget yang tumbang, banyak yang tutup bahkan, yang mengalami pengurangan karyawan itu banyak banget. Tapi AFC justru setelah AFC masuk ke Indonesia melalui sistem direct selling, kita mengalami pertumbuhan member yang sangat-sangat luar biasa. Gitu. Nah ini ya, ini saya suka banget dengan visi AFC, dan misinya ini paling saya suka menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi yang tak terbatas, teman-teman. Saya join AFC, saya benar-benar sebagai seorang karyawan, saya 10 tahun ya sebagai seorang karyawan, saya merasa bukan tidak bersyukur, teman-teman. Tapi saya merasa kehidupan karyawan itu ya seperti itu. Kita nggak bisa hidup lebih, punya impian yang lebih seperti misalnya entrepreneur, pengusaha, kita nggak bisa. Teman-teman. Karena kita sudah dibatasi oleh income yang, karena kan kita terima gaji tiap bulan itu. Nah itu yang saya lihat, yang selama ini pikiran saya nggak terbuka untuk melihat bisnis jaringan itu. Gitu. Nah baru ketika COVID, justru ketika COVID kemarin, saya merasa, wah saya harus cari income tambahan nih. Gitu. Nah ketemulah secara tidak disengaja ketemu dengan ASC. Gitu. Pak Hadi, Nah, aku mau nambahin sedikit, boleh? ya boleh. Yang visi misi tadi. Aku Ya, mau boleh. menjawab pertanyaan tadi nih, kenapa AFC kok di Indonesia MLM? Tadi juga ada yang nanya, negara-negara, 7 negara sebelum Indonesia apa aja? Itu ada Taiwan, teman-teman, ada Brazil, jadi AFC juga ada di Brazil. Teman kita nih, Pak Dika pernah beli ya produknya dari Brazil ya. Pak Hadi ada bahasa Brazilis segala macam, tapi mereknya AFC gitu. Brazil, Taiwan, Singapura, China, Jepang, apalagi Pak Hadi ada 7, aku juga kurang ingat tuh Malaysia masuk sisanya. juga, Malaysia. Malaysia, betul. Nah, itu ya teman-teman. Nah, Indonesia itu negara ke-8. Kenapa di Indonesia secara MLM? Karena kalau misalnya tidak secara MLM, teman-teman kebayang nggak? Misalnya Pak Hadi konsumsi Subarasi Utsukushi nih ya. Terus mukanya tambah glowing, tambah ganteng gitu kan. Terus ditanya sama tetangganya, Pak Hadi belinya di mana kalau saya pengen glowing kayak Pak Hadi? Oh, saya belinya di itu, Bu, di Century atau di Watson atau di Guardian. Maka Pak Hadi nggak dapat apa-apa ya, teman-teman. Hanya sekedar berpromosi atau beriklan aja, tapi nggak terima apa-apa. Itulah kenapa dijadikan MLM, agar menjadi lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Gitu, teman-teman. Boleh lanjut lagi, Pak Hadi? Nah, ya benar. Taiwan, Nah, ini Brazil, ya, Singapura, teman-teman Malaysia. harus ngecek sebuah perusahaan itu kuat atau enggaknya itu dari kantornya, teman-teman. Gitu. Dan kalau AFC ya, ini semua kantornya ini milik sendiri, teman-teman. Gitu. Nah, kalau di Jepang sendiri kita ada di kota Shizuoka. Nah, kalau di Indonesia kita ada di Jakarta, di Lipo Saint Moritz, ada di Surabaya, Medan, Bali, dan sekarang lagi ada pembangunan di Bandung, teman-teman. Bandung. Tapi Semuanya beli ya, Pak? Nggak ada yang ya sewa? benar-benar. Nah ini kantor kita, kantor AFC gitu. Tapi teman-teman yang mungkin ada misalnya di Papua, di Makassar gitu, di 34 provinsi kita sudah ada untuk stokis ya, teman-teman. Jadi begitu kita bergabung dengan AFC, mengenai pengiriman produknya kita tinggal order dari aplikasi aja gitu. Karena stokis-stokis kita sudah tersebar di seluruh Indonesia gitu. Dan ini ya teman-teman, AFC ini baru 4 tahun masuk ke Indonesia, kita juga sudah buatin support system gitu. Seperti Pak Niko kemarin bahwa ya support system bisnis jaringan itu ya pertemuan, teman-teman. Nggak ada di luar dari itu gitu. Makanya AFC itu kayak Zoom hari ini ya, kita selalu ada Zoom rutin, teman-teman. Hampir 2 sampai 3 kali seminggu ada Zoom rutin dari kantor. Baik itu mengenai LOP seperti sekarang ini, seminar tentang kesehatan itu. Itu kan yang akan mengedukasi semua member, teman-teman. Jadi pada saat kita sharing, prospek ke teman-teman, kita juga punya knowledge, kita punya ilmu yang bisa kita sharing ke mereka. Gitu. Nah ini juga ya, kita juga selalu ada buat acara-acara akbar, dan ini sangat luar biasa ya teman-teman. Kemarin saya pernah ikut yang di Bali, dan itu di GWK, terus di Borobudur juga, itu acaranya benar-benar super megah banget teman-teman. Seumur hidup baru ini saya, karena
Ini kan MLM pertama saya ya. Saya melihat AFC itu sesuatu yang berbeda loh dari MLM yang lain. Karena mereka buat acara ini pun benar-benar super megah, serius gitu. Kelihatan bukan ya udahlah sekedar untuk menyenangkan member gitu. Enggak. Tapi ini benar-benar sesuai dengan visinya gitu. Bener Pak, bayangin aja nyewa GWK sama GWK Borobudur. ya. Kita nyewa gedung aja ratusan juta udah ampun. Itu kalau nyewa GWK sama Borobudur miliaran ya, teman-teman, Ya. nggak main-main. Dan ini ya teman-teman, jadi AFC ini bukan hanya sekedar duit, uang dan bisnis, tapi kita juga ada AFC-nya teman-teman. Jadi semua member dari AFC itu sebenarnya kita sudah disalurkan oleh perusahaan untuk kita juga membantu orang yang membutuhkan gitu. Dan terakhir ya kemarin kita membangun sebuah puskesmas ini di kota Aikmul ya di Lombok. Dan ini bukan kita kelola untuk cari duit lagi teman-teman, bukan gitu. Tapi ini dibangun oleh AFC dan diserahkan untuk ke Pemda gitu. Jadi kita benar-benar tidak ada mengambil untung dari ini. Gitu. Nah, di tahun 2020 kemarin juga ya, kita menjadi satu dari 87 perusahaan MLM yang best selling produk, teman-teman. Artinya apa? Bahwa di tahun 2020 berarti baru 2 tahun loh AFC masuk ke Indonesia, bahwa produknya itu menjadi produk best selling gitu, yang paling bermanfaat. Kita tahu ya, apalagi di tengah COVID, kan produk kita ini bagus banget untuk pada saat COVID kemarin. Bahkan keluarga saya banyak banget yang terbantu, yang tadinya dia ada comorbid itu, tapi dengan konsumsi ini dia sangat terbantu, teman-teman. Makanya dapatlah best selling produk ini gitu. Nah, di tahun 2022 kemarin ya kita juga ada dapat 2 penghargaan sekaligus ya. Ini Helmi Atamini itu member growth of the year, teman-teman. Artinya pertumbuhan member kita paling luar biasa dari seluruh MLM yang ada di Indonesia gitu. Terus kita juga dapat product of the year, artinya bahwa produk ini karena kita kan melahirkan produk-produk terbaik yang dirasakan langsung oleh masyarakat gitu. Jadi produk kita ini sangat banyak membantu orang-orang yang sakit, yang mungkin gagal ginjal, jantung gitu. Bahkan saya sendiri banyak banget loh menyaksikan sendiri member saya yang sudah gagal ginjal gitu. Karena dokter kan katanya kalau yang gagal ginjal itu hampir tidak bisa disembuhkan loh. Tapi dengan produk kita ini terjadi regenerasi sel, mereka bisa terbantu kesehatannya. Gitu. Dan di Singapura sendiri ternyata produk AFC ini menjadi nomor 1, teman-teman. Nah ini membuktikan bahwa tidak benar bahwa produk MLM itu harganya murah dijual mahal. Karena kenapa teman-teman? Buktinya di Singapura mereka masuk ke toko retail, tapi tetap menjadi nomor 1 loh penjualannya. Gitu. Dan di Indonesia ya tahun 2021 kemarin menjadi nomor 1 top sales di seluruh dunia produk AFC. Gitu. Nah kita juga ya selama 3 tahun berturut-turut kita dapat rekor muri, teman-teman. Dan ini nggak semua loh, nggak semua perusahaan MLM bisa dapat rekor muri. Karena ini kan sebuah penghargaan yang paling bergengsi di Indonesia, salah satunya adalah rekor muri ini gitu. Nah, saya yang paling suka ini nomor 3, teman-teman. Kita menjadi perusahaan direct selling dengan penjualan langsung yang dimana pembayaran bonusnya itu terbesar loh. Dan bonus kita di AFC kan kita tahu ya teman-teman, bonus kita di AFC ini kan harian. Dan itu langsung dibayarkan loh. Makanya di tahun 2021 kemarin menjadi perusahaan dengan pembayaran bonus terbanyak. Bahkan sampai berapa kan Nesa? 134 M ya untuk bonus tahunannya aja. Gitu. Betul, 136 deh kalau nggak salah Pak. 136 Jadi M loh. teman-teman bisa masuk ke ini ya teman-teman ke websitenya Muri, terus bisa search AFC, nanti muncul tuh semua rekor-rekornya AFC ada di situ teman-teman. Tapi kalau aku sih udah ngelihat yang rekor yang terakhir ini nih, pembayaran bonus terbanyak, itu yang aku benar-benar terpesona ya gitu teman-teman. Juga bonusnya ya. Bisa aja nih, upline aku nih. Boleh lanjut Pak Adi. Oh, ini waktu acara di GWK, ini digabung nggak sih Pak, GWK sama ada cuplikan Borobudur juga nggak ya? Iya, ini sama di Borobudur. Oke, ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, waktu acara di GWK dan Borobudur, aku sama Pak Hadi juga hadir. Pokoknya kita semua acara AFC harus hadir deh teman-teman. Wajib gitu ya. Karena benar-benar energinya berbeda, vibe-nya berbeda kalau kita benar-benar hadir langsung. Jadi kalau nanti ada acara-acara offline, usahain hadir. Nah itu ya, bahkan Pak Sandiaga Uno, terus banyak artis-artis yang hadir juga ya, Pak Hadi ya. Yang nerima bantuan berapa M tuh siapa Pak? Ralin Syah. Ada Ralin Syah juga hadir loh teman-teman gitu. Nah boleh sekarang kita lanjut ke bisnis nih Pak. Karena menurut aku teman-teman pasti udah nggak sabar pengen tahu cara dapat
cuan atau cara dapat konnichiwa tuh gimana sih gitu? Ya betul. Jadi kita udah bahas ya teman-teman, produknya sudah bagus, produk-produk terbaik gitu. Terus perusahaannya juga udah jelas teman-teman. Nah, produknya udah bagus, perusahaannya jelas, perusahaan raksasa. Nah, sekarang tinggal kitanya teman-teman. Tinggal bisnisnya bagaimana sih Pak Hadi dan Kak Esta gitu. Nah, saya sendiri ya teman-teman, sebelum saya bergabung di AFC ini, saya udah cerita tadi ya, saya sebagai seorang karyawan aja teman-teman. Saya udah kerja 10 tahun itu. Pasti kita semua mungkin yang ada di Zoom ini, pasti kita ingin memiliki sebuah bisnis, karena kita nggak mau dong, misalnya kita sebagai seorang karyawan, kita nggak mungkin mau seumur hidup jadi karyawan. Pasti kita mau hidup lebih. Tapi untuk hidup lebih, bisa nggak jadi karyawan? Sangat susah, teman-teman. Ada sih yang kaya dari karyawan, ada. Tapi sangat susah gitu. Nah, kita kan misalnya di sini nih, ada beberapa role model bisnis. Nah, ini salah satunya bisnis franchise ya, teman-teman. Di sini ada Janji Jiwa, ada KFC, ada McDonald, ada Alfamart. Gitu. Siapa sih yang kita dari yang peserta Zoom ini 447 orang yang tidak mau memiliki ini? Anggap deh misalnya Alfamart itu. Pasti hampir semua orang pengen memiliki bisnis ini, teman-teman. Cuman masalahnya adalah untuk kita memiliki bisnis ini kita butuh modal berapa? Gitu. Nah, saya pernah cek ya, untuk punya kita Alfamart aja, itu rata-rata hampir 1 M loh modalnya. Dan itu kita baru beli mereknya aja, belum lagi untuk sewa tanahnya, bangun rukonya gitu. Berarti kalau dihitung-hitung kita harus mungkin mengeluarkan uang 2 sampai 3 M loh untuk bisa memiliki salah satu bisnis franchise gitu. Dan tentu ya, saya sendiri nggak mampu untuk ini. Jadi anggap aja kita bermimpi pun sebenarnya nggak bisa. Kalau untuk Pak, memulainya kita ada nggak bisa. sorry aku potong, ada salah satu member kita nih Pak di tim kita yang hobi banget franchise. Jadi dia kemarin ambil franchise kopi-kopian itu ya Pak ya. Tapi memang bukan Kenangan dan Janji Jiwa karena kalau Kenangan Janji Jiwa itu udah miliaran ya Iya. teman-teman nilai franchise-nya karena udah terkenal banget. Nah, member kita ini ngambil salah satu franchise kopi yang lumayan terkenal, bukan yang nggak tahu sama sekali tapi middle lah gitu, bukan yang high banget kayak Janji Jiwa dan Kenangan. Itu 80 juta baru franchise-nya aja teman-teman, jadi baru hak bisnisnya aja, belum termasuk bahan baku, belum termasuk sewa pegawai, sewa tempat, jadi kalau di total-total tuh sekitar 250 juta Pak. Terus baru balik modal tahu nggak Pak dalam berapa lama? Iya. 2 tahun baru balik modal. Itu baru 250 balik juta ya. itu baru balik si ratusan jutanya doang Pak, gitu teman-teman. Apalagi kita tahu ya yang namanya bisnis franchise kadang-kadang bisa ada booming-boomingan juga loh kan Esa. Jadi Iya selalu betul, kadang kalau lagi juga hits gitu. rame. Iya Terus betul. tergantung lokasi juga Pak. Tapi kalau kita mau lokasi yang prime, yang bagus kan juga harganya, nambah Ya, lagi betul, betul. gitu. Nah, makanya saya begitu mendengarkan AFC, saya benar-benar membuka mindset saya. Gitu. Karena kapan lagi sih kita punya bisnis yang hasilnya saya jamin loh teman-teman, nggak kalah dengan Alfamart itu. Kak Nesta aja mungkin bonusnya bisa 5 kali punya McDonald kali itu. Jangan sekarang Pak, nanti di akhir acara. Nah ini teman-teman ya, nah bagaimana sih untuk berpartner dengan AFC ini? Nah ini di AFC ya, kita cukup simpel loh teman-teman, bagaimana kita untuk memiliki hak bisnis ini gitu. Nah di AFC ini kita ada 3 paket member, nah ini 3 paket usaha sih kalau dibilang. Nah ini mulai dari Ruby, yang merah ya Ruby, yang biru itu Safir, yang putih itu adalah Diamond. Nah ini 3 jenis usaha yang kita bisa pilih gitu. Kita mau mulai dari mana dulu? Nah tergantung modal kita teman-teman. Nah, jujur aja dulu saya awal join AFC, saya mulai dari 3,4 juta, teman-teman. Jadi, kita join AFC bukan kita beli mereknya, bukan. Tapi dengan kita beli produknya aja, kita sudah member dari AFC ini, gitu. Nah, misalnya teman-teman pengen join Ruby gitu, berarti butuh modal 2 box, berarti 3.400.000 kalau di mix, gitu. Nah, kalau Safir, 9.900.000. Kalau Diamond, nah paket yang paling mahal di AFC itu adalah Diamond, itu cuma butuh modal di bawah 20 juta. Tapi hasilnya bisa puluhan juta, ratusan juta per bulan. Gitu. Dan ini ya teman-teman untuk membership di AFC ini upgrading ya. Jadi kalau kita hari ini join Ruby, kita upgrade ke Safir, kita tinggal beli sisanya aja. Misalnya hari ini kita sudah Safir, kita pengen jadi Diamond, kita tinggal beli 6 box lagi, kita otomatis jadi member Diamond. Nah bedanya apa sih Pak Adi kalau saya Ruby, Safir, dan Diamond? Nah itu tentu di bonus ya teman-teman. Dan untuk kenapa sih kita harus dengan AFC? Yang pertama adalah kita gratis biaya investasi. Karena kan kita nggak beli mereknya aja, teman-teman. Tapi dengan kita belanja 2 box, kita otomatis sudah member. Kita dikasih
produk sesuai dengan uang yang kita keluarkan. Gitu. Terus kita juga di AFC ini yang paling saya suka adalah kita nggak ada target to point. Jadi kalau kita join di AFC ini, kita belum mau menjalankan bisnisnya, kita nggak akan dikejar-kejar oleh upline kita, oleh perusahaan untuk kita harus menghasilkan juga. Jadi tergantung kitanya aja. Saya feel free itu loh kalau kita join di AFC. Terus membership kita juga berlaku selamanya, karena nggak ada tutup poin, jadi otomatis kita membershipnya berlaku selamanya. Gitu. Terus member kita seperti yang saya jelasin tadi bisa di-upgrade, terus kita belanja lagi bisa dapat cashback juga. Dan ada bonus referensi yang ini bisa potensinya bisa ratusan sampai miliaran. Nah ini ya, jadi kalau kita join Ruby, Sapphire, Diamond, bedanya itu di bonus ya teman-teman. Tentu ya, semakin banyak modal yang kita keluarkan, otomatis pasti semakin banyak revenue yang kita terima. Nah kalau kita seorang Ruby ya, kita 2 box, Sapphire 6 box, Diamond itu butuh 12 box teman-teman. Nah di AFC ini kita bonusnya harian. Jadi ada harian, ada bonus bulanan, sama ada bonus tahunan juga gitu. Nah ini kita mau jelasin bonus sponsor teman-teman. Nah bonus sponsor ini adalah bonus ketika kita sharing, ketika kita mengajak orang langsung. Gitu. Jadi misalnya hari ini saya ketemu Kak Nesta gitu, saya sharing tentang AFC. Terus tiba-tiba Kak Nesta pengen join, bisa karena bisnisnya atau karena produknya teman-teman. Jadi di AFC ini kita bisa sharing itu ada 2 teman-teman. Bisa karena bisnisnya atau bisa karena produknya juga. Nah, misalnya saya seorang diamond, teman-teman. Ketika saya sharing ke Kak Nesta misalnya, terus Kak Nesta beli diamond juga, maka saya akan dapat bonus sponsor itu 3,3 juta, teman-teman. Tapi kalau saya seorang Sapphire, saya jualan diamond ke Kak Nesta, saya dapat 2,7 juta. Tapi kalau saya seorang Ruby, jualan diamond ke Kak Nesta, saya cuma dapat 1,8 juta, teman-teman. Dan ini bonusnya luar biasa besar banget. Kita bisa bayangin ya, kita seorang Ruby aja nih beli 2 box, terus kita jual produknya 2 box juga ke orang, kita dapat 300.000. Kalau kita seorang diamond, kita dapat 550.000. Artinya apa? Bahwa kita target aja satu hari pokoknya saya harus sharing ke orang dan harus terjual satu paket aja teman-teman. Kalau kita seorang diamond, kita bisa dapat bonus itu dari bonus sponsor aja 550.000. Nah ini ya, jadi kalau diamond itu satu paketnya itu 550.000, Sapphire itu 450.000, nah Ruby kita dapat 300.000 setiap kita sponsorin orang. Nah terus kita juga di AFC ada bonus pass up namanya teman-teman. Jadi ini khusus untuk member yang sudah diamond aja. Kalau kita masih Ruby dan Sapphire udah dapat belum Pak Hadi? Kita nggak dapat. Karena dari mana kita dapat bonus pass up ini? Dari tim kita, dari member kita yang mereka masih Ruby dan Sapphire. Kita dapat bonus selisih dari mereka. Setiap kita mereka jualan produk, kita dapat selisih 250.000 kalau dia seorang Ruby. Dan yang paket yang paling gede ya bonusnya teman-teman, namanya bonus pairing atau bonus pasangan teman-teman. Kalau yang tadi ya kita bonus sponsor, bonus pasar itu kan kalau kita jualan langsung teman-teman. Saya rekrut Kak Nesta hari ini, saya wajar dong dapat untuk itu bisnis di mana-mana ada teman-teman. Kita jualan handphone pasti kita ngambil selisihnya gitu. Tapi yang namanya ini bisnis jaringan, setiap perkembangan tim kita juga dapat manfaat, dapat cuan loh dari mereka gitu. Nah, kalau saya seorang diamond, ini kan kita sistemnya binary ya teman-teman. Jadi hanya bina kiri, bina kanan gitu. Nah, setiap ada penjualan satu di kiri, satu di kanan, satu paket kiri, satu paket kanan, maka kita akan terjadi namanya bonus pairing teman-teman. Itu 300.000 per paketnya. Dan di AFC ini kita nggak ada batas kedalaman, kita hanya dibatasin oleh jumlah aja. Ini bisa sampai 200 pairing loh satu hari. Makanya kayak Pak Budi Darwin, seorang Bushido, itu bisa dapat 22 juta per hari. Karena kenapa? Karena dia nggak ada batas kedalaman. Jadi misalnya saya hari ini rekrut Kak Nesta, terus Kak Nesta rekrut si A, si B, sampai 100 kedalaman. Itu saya masih terhitung omset untuk saya terima. Aku aja pernah sehari 62 pairing, Pak. Nah itu kan teman-teman, itu karena nggak dibatasin oleh jumlahnya loh. Betul. Coba misalnya Kak Nesa hanya kedalaman 20 aja gitu, nggak mungkin sampai bisa 60 pairing per hari itu. Bahkan Pak Budi bisa 200 pairing lebih ya Kak Nesta ya. Betul. Nah ini ya teman-teman, jadi sekilas kalau perbandingan bonusnya, kalau kita seorang diamond, setiap pergerakan tim kita satu kiri satu kanan, kita akan dapat bonus itu 300.000 gitu.
Kalau kita seorang safir, itu kita dapat 200.000 per paket. Tapi kalau kita ruby aja, kita tetap dapat 150.000 per paketnya. Nah, kita juga selalu ada trip ya. Jadi selain kita dikasih bonus harian, ada bonus bulanan, kita juga ada trip yang selalu dibuat ya oleh AFC, dan ini selalu per 4 bulan atau per 5 bulan selalu ada trip. Nah, salah satunya ini Kak Nesta, ini rajanya untuk capai trip. Nanti teman-teman kita akan kasih tahu di akhir. Iya, nanti aku berapa akan sih share gitu. teman-teman di akhir acara. Buktinya kalau trip EFC itu benar-benar kalau kita terus berusaha pasti bisa diraih teman-teman. Buktinya aku bisa dapat sampai puluhan tiket. Nanti akan kita share ya Pak Hadi. Ya, betul. Intinya bahwa AFC ini setiap perjuangan kita, setiap kerja Ya. keras kita pasti akan dibayar lunas loh oleh AFC ini. Sahabat Nah perjuangan. ini ya, boleh kita dengerin teman-teman gitu. Trip telah dimulai. Kita ada promo trip menuju Eropa Barat, Prancis, Itali, Swiss, Belanda telah dimulai dan akan berakhir pada 1 September nanti. Masih ada beberapa bulan. Pertanyaannya adalah penting Diperpanjang ya teman-teman ini. Panjang 2 bulan. Promonya diperpanjang. Sangat penting bagaimana membangun momentum kembali di bisnis ini. Sahabat-sahabat perjuanganku, member-member AFC, manfaatkan setiap promo yang sedang dibuat oleh perusahaan. Hari ini kita sedang buat promo ke Eropa Barat dan cruise. Bagaimana cara achieve-nya? 16 orang. Tidak peduli ranknya, ruby, safir, atau diamond, tidak peduli. 16 orang. Kita harus rekrut secepat-cepat. Dan kita punya waktu berbulan-bulan sampai 1 September tahun 2022 ini untuk bikin mereka upgrade menjadi diamond. Dan apabila 16 orang ini tidak upgrade, hanya setengahnya 8 orang, maka kita achieve cruise. Kenapa penting achieve trip ini, teman-temanku? Bayangkan susahnya kalian hari ini, deritanya kalian hari ini, putus asanya kalian hari ini. Dan beberapa bulan kemudian, kalian berangkat ke Eropa Barat, ke Prancis, Italia, Swiss, Belanda, selama 12 hari. Bayangkan, apakah lebih mudah nantinya? Apakah perjuangan kalian akan terbayar? Mungkin orang-orang yang tidak kalian pernah pikirkan, mungkin orang-orang yang selama ini menggunjingmu, mungkin orang-orang yang selama ini meragukan, apakah mereka akan mulai memperhatikan Anda? Maka perjuangan ini penting, teman-temanku. Maka trip ini penting sekali, teman-temanku. Karena harganya bukan saja ke Eropa Barat. Harganya bukan kesenangan saja ke cruise. Tapi harga sesungguhnya adalah perjuangan kita ke depan akan lebih mudah. Kejar teman-teman sahabat perjuangan. Ini saatnya, harganya, momentum kalian. Pak Hadi, mungkin boleh di stop Pak. Kejar. Oke teman-teman, jadi itu ya teman-teman kenapa Pak Niko tuh selalu menggaungkan, ayo teman-teman harus bisa achieve trip gitu kan. Karena teman-teman kalau kita achieve annual rank itu sesuatu yang bagus gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang belum bergabung jadi member, mereka ngelihat kita achieve Toreda, Ronin, Samurai, mereka belum ngerti gitu loh. Buat mereka tuh pemahaman Toreda, Ronin, Samurai, Bushido itu setelah mereka jadi member nanti baru mereka tahu gitu kan. Tapi kalau yang namanya kita achieve trip, kita bisa ke Eropa, foto-foto di Menara Eiffel gitu kan. Apalagi semuanya gratis, Swiss itu indah banget loh teman-teman. Jadi kalau kita bisa ada di sana, apalagi semuanya tuh gratis dari tiket pesawat, hotel, semua tuh trip EFC udah aku ikutin berkali-kali. Bener-bener semuanya gratis ya teman-teman. Bahkan kalau yang bahkan sampai ke visanya aja itu
kita semuanya ditanggung loh sama AFC teman-teman. Jadi makan juga dapat 3 kali sehari. Jadi kalau kita benar-benar ada di sana, orang yang belum member ngelihat kita, wah keren ya gitu. Pak Hadi bisa ada di sana gitu. Aku mau join sama Pak Hadi. Aku pengen juga bisa berangkat liburan gratis. Itu yang paling mudah dilihat sama orang yang belum member, teman-teman. Gitu. Jadi penting banget teman-teman harus achieve trip. Ini kebetulan AFC berbaik hati banget ya Pak. Biasanya nggak pernah loh ada perpanjangan kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa kejar trip sebanyak-banyaknya kalau bisa. Jadi kita bisa ajak yang pacar, yang mau ajak pacar boleh, yang mau ajak suami istri masing-masing, anak-anak gitu kan ya, itu bisa diajak teman-teman. Mungkin ini yang annual mau kita bahas apa nggak usah Pak? Atau sekilas saja ya kali saya. Boleh sekilas aja, soalnya kalau misalnya nanti waktunya mencukupi, aku mau coba jawab beberapa pertanyaan nih Pak. Kebetulan kan masih jam 8 ya, tadi soalnya beberapa pertanyaan menarik banget. Boleh silakan Pak Hadi. Ya, jadi sekilas saja ya teman-teman, jadi selain Ya. kita dapat bonus harian, bonus bulanan, kita juga ada dapat bonus tahunan Bonus dari tahunan tim kita teman-teman itu. Nah, dan ini ya. tadi tambah lagi bonus trip ya Pak ya, ada lagi bonus trip. Nah, kalau kita Toreda, artinya seperti yang dijelaskan Kanesta tadi, kita cukup 100 pairing kiri, 100 pairing kanan, teman-teman. Jadi 100 paket kiri, 100 paket kanan, kita sudah dapat Toreda. Nah, kita dapat bonus itu lagi bonus tambahan sebesar 5 juta, teman-teman. Kita bilangnya kayak THR ya, Pak, karena kan dibayarkannya tahunan. Jadi kita bilangnya dapat THR lagi 5 juta. Nah, kalau Ronin butuh 500 pairing ya, teman-teman, 500 kiri, 500 kanan, dapat 25 juta juga. Samurai itu dapat 75 juta, butuh 1000 pairing. Gitu. Terus Shogun itu 5.000 pairing, kita dapat 575 juta. Gitu. Baru ada level dummy ya, teman-teman, butuh 15.000 pairing, dan ini bonusnya langsung loncat 3 kali, 1,8 M. Gitu. Dan level paling terakhir ya, ini impian kita semua, saya Kak Nesta pengen banget ini dapetin ini ya. Ini namanya loh, Kak Nesta. Emang Pak Hadi nggak mau? Pasti mau dong. Kalau aku Bushido, Pak Hadi Bushido ya soalnya ya. Nah, ini teman-teman, Bushido kita bisa dapatkan 3,5 M dan kita bisa dapatkan tiap tahun. Karena ada ya perusahaan MLM juga yang hanya dapat sekali seumur hidup, teman-teman. Mungkin dapat rumah atau dapat mobil, tapi sekali aja bisa dicapai seumur hidup. Tapi kalau di AFC ini kita bisa capai berkali-kali tiap tahun, teman-teman. Nah, itu mungkin ya sedikit Kak Nesa mengenai penjelasan marketing plan-nya. Udah selesai sih. Oke, terima kasih Pak Hadi. Oke, teman-teman, ini aku mau sedikit sharing tambahan. Di sini sama sekali tidak ada sifatnya mau pamer ya, teman-teman, tapi ini mau membuktikan ke teman-teman. Karena yang namanya orang kalau ngomong doang tapi nggak ada bukti, nggak akan ada orang yang percaya. Bahkan kita di pengadilan pun diminta bukti-bukti yang otentik gitu ya, sama hakimnya, sama jaksanya harus ada buktinya. Apa Pak? Harus ada 2 alat buktinya. Ya benar. Kalau enggak, kita mau ngomong apapun juga orang nggak akan percaya. Jadi di sini aku bukan sifatnya mau pamer, mau riak, tapi aku mau tunjukin ke teman-teman buktinya dan bahwa AFC ini gitu ya adalah bisnis yang luar biasa, yang hebat. Karena banyak orang yang anggap AFC, MLM gitu ya. Terus langsung mengecilkan, dikira di sini uang kecil, Pak. Padahal gitu ya. Boleh, silakan kita sharing, Pak. Dari yang halaman pertama dulu ya, Pak Hadi. Oke. Sudah muncul, Nesa? Waduh, luar biasa. Ini kapan bikinnya ya, Pak? Oke, boleh next, Pak Hadi. Bentar ya. Nah, ini ya teman-teman, boleh di zoom sedikit, bisa nggak sih Pak? Bisa. Agak di zoom supaya. Nah, ini ya teman-teman, jadi kalau teman-teman nanti sudah bergabung jadi member, mungkin malam ini ada yang belum join jadi member nih ya. Kalau teman-teman sudah bergabung jadi member, teman-teman harus download aplikasi yang namanya AFC Connect, wajib ya gitu. Karena disitulah nanti kita bisa melihat perkembangan bisnis kita gitu, kayak downline kita, member kita, terus juga penghasilan kita, semuanya kita cek setiap hari di situ. Nah, ini teman-teman kalau misalnya mudah-mudahan jelas ya di layar teman-teman. Soalnya di aku agak kecil banget nih Pak Hadi. Nah itu ada tulisannya aku baru bergabung 14 Desember ya teman-teman. Kayak tadi aku bilang, itu aku baru mau di-memberin karena dari Oktober aku belinya 1 box, nggak mau di-memberin teman-teman. Akhirnya di Desember aku baru mau, yaudah deh
member deh karena mau cobain yang biru juga. Waktu itu aku awal belinya hanya Utsu karena biasa ya ibu-ibu tertariknya sama kecantikan gitu kan. Nah, habis itu baru dari 14 Desember itu aku bergabung, lalu di bulan Januari aku baru jalanin bisnisnya. Nah, sekarang total direct sponsor itu orang yang benar-benar kita rekrut langsung ya teman-teman. Kalau aku bilangnya anak kandung, kalau downline itu aku bilangnya cucu dan cicit. Kayak aku nih sebetulnya, wah cucu apa cicitnya Pak Hadi ya. Jadi aku tuh levelnya dalam sekali, jauh. Ada level berapa Pak? Kedua. Oh kedua, oke. Yang jauh dari Pak Yosep sama Pak Budi ya. Oke, boleh next Pak Hadi. Ini teman-teman bayangin ya, perkembangan bisnis ini bayangin. Kalau kita jalankan dengan serius dan aku fokus banget ya teman-teman, begitu aku udah ngelihat prospek bisnisnya itu bagus banget. Bayangin dalam waktu sekitar 1 tahun 9 bulan ya Pak ya? 1 bulan ya, betul. Ya, udah hampir mencapai total downline aku 10.000 orang, teman-teman. Dan ini waktu tadi aku screenshot Pak Hadi, sore-sore baru segini, sekarang udah nambah lagi loh Pak Hadi, gitu. Jadi, perkembangannya tuh kayak setiap detik, setiap menit, pasti ada lagi, teman-teman, gitu. Boleh next lagi Pak Hadi. Nah, ini ya teman-teman di akun aku yang utama, jadi aku main 3 akun. Nanti ada ya Pak, udah nanti kita tampilin ya, 3 akun aku ya. Ya. Yang Eva Baby 1, Eva Baby 2, Eva Baby 3, teman-teman. Waktu itu aku asal aja pakai nama adik aku, jadi Eva Baby itu nama adik aku gitu kan ya. Aku asal aja pakai dia karena memang awalnya nggak niat jalanin bisnis, bener-bener cuman produk aja. Jadi udah ngasal aja lo pakai nama siapa kayak gitu loh teman-teman. Nah ini di akun utama aja udah 1.989, jadi kurang lebih 2 miliar ya teman-teman di 2021 loh teman-teman gitu. Jadi ingat semua angka yang ada di AFC Connect itu dikali 10.000 ya teman-teman supaya mungkin nolnya jadi nggak terlalu banyak banget gitu tampilannya. Jadi kita ngelihatnya bisa lebih simpel. Biasanya kalau Pak Yosep bilangnya anggap aja penghasilan kita itu dalam dolar Singapura. Jadi dikali 10.000 gitu. Boleh next lagi Pak Hadi. Nah, ini ya di akun masih di akun pertama tapi di 2022 ini tuh penghasilan aku udah hampir 1 miliar lagi gitu ya. Padahal ini kan ya? Kenapa? Dari 1 akun loh ini kan? Dari 1 akun loh, aku main 3 akun teman-teman. Dan ini tuh kita sekarang baru bulan September ya, masih ada Oktober, November, Desember teman-teman. Dan biasanya tuh AFC, wah semakin akhir tahun, wah itu semakin kenceng lagi teman-teman. Kayak gitu, luar biasa. Naik lagi gitu kan. Ini teman-teman juga bisa lihat ya, bulan Juli aku 93 juta ya Pak ya? Bulan Juli, iya 90. Ya, ini tapi Agustus naik, September juga ini pasti naik lagi karena baru tanggal segini udah 100 juta teman-teman. Boleh next lagi Pak Hadi. Nah ini ya teman-teman tadi aku bilang kan aku main di 3 akun Eva Baby 1, 2, dan 3 dan 3-3-nya juga sudah mencapai samurai. Tadi Pak Hadi jelasin samurai itu butuh 1.000 pairing kanan 1.000 pairing kiri dan dapat lagi THR 75 juta dari 1 akun. Jadi kalau kita punya 3 akun samurai, berarti dikali lagi 75 dikali 3, 225 juta. Dan alhamdulillah di tahun ini pun mengulang lagi teman-teman. Aku bisa triple samurai lagi gitu. Jadi akun aku yang ke-1 dan ke-3 udah samurai, yang kedua sedikit lagi Pak Hadi. Tolong didoain ya Pak Hadi ya. Kan Amin. Masuk juga pairingnya ke Pak Hadi kan? Ya Pak Hadi ya. Boleh. Next lagi Pak Hadi. Nah, ini teman-teman, aku nggak bisa kasih lihat semua akun aku, tapi langsung aja nih aku kasih lihat akun yang ketiga, karena kalau satu-satu nanti Angga udah keburu niup itu dia, peluit, udah prik gitu, udah kelamaan, gitu ya. Nah, itu teman-teman, jadi ini akun aku yang ketiga, bayangin, direct sponsornya 0, karena kan kalau kita bikin 3 akun, itu namanya strategi segitiga emas, itu yang ngajarin Pak Budi Darwin ya teman-teman, ada strategi segitiga emas dan juga tusuk sate. Nah, itu teman-teman harus ikutin. Kalau yang belum tahu, tanya ke upline-nya masing-masing. Tanya ya, gimana kalau aku mau segitiga emas dan aku mau tusuk sate. Karena kalau kita menjalankan tusuk sate, semua member kita jadi terbantu. Dan itulah yang di tim kita selalu kita lakuin ya Pak ya. Benar-benar kita ajarin dari awal strategi tusuk sate dan segitiga emas. Nah, ini ya teman-teman contohnya, kalau kita bermain segitiga emas, kita bisa punya ibaratnya 3 mesin pencetak uang. Aku ngomongnya kayak gitu, karena itu berarti kita punya 3 titik usaha, teman-teman. Kayak franchise, itu kita bikinnya langsung, oke, saya buka 3 titik gitu ya, di Jakarta Pusat, Selatan, dan Utara misalnya gitu, teman-teman.
Nah, itu contohnya kayak gitu. Nah, bayangin ini kita hanya menikmati pairing aja dari akun ketiga aku. Nih, jadi direct sponsornya bisa teman-teman lihat ya, 0, tapi total downline-nya sampai 3.500. Boleh di next lagi, Pak Hadi? Nah, dari pairing aja teman-teman bisa lihat ini bonus sponsornya 0 ya, karena si akun ketiga ini kan tidak merekrut orang ya, teman-teman, benar-benar hanya menikmati pairing aja gitu. Kalau tadi di akun utama udah pasti ada bonus sponsornya gitu ya. Nah, kalau di akun ketiga, ini bayangin teman-teman, hanya menikmati bonus pairing dari AFC aja, itu bisa sampai 500 miliar sendiri loh teman-teman, di tahun 2021. Boleh next lagi Pak? Nah, di tahun 2022 nih, kan sekarang baru sampai September nih ya, 2022, itu bahkan udah 347.790.000. Berarti kita tuh bisa menikmati hampir 1 miliar loh teman-teman, hanya dari bonus pairing aja gitu. Ini akun ketiga aku, jadi kalau di total-total dari akun ke satu, kedua, ketiga, itu kurang lebih aku udah dapat hampir 6 miliar teman-teman. Belum lagi, boleh di next Pak. Nah, ini ya teman-teman, belum lagi dulu nih, aku dulu di awal memberanikan diri, aku ruby cuman berapa hari doang waktu itu ya Pak Hadi ya, aku ruby cuman beberapa hari, Langsung habis upgrade itu tuh ya. langsung upgrade teman-teman. Jadi kalau kita join Ruby gitu kan, itu ibaratnya kita bekerja pakai kendaraan motor gitu ya, motor gitu. Bahkan ada tuh teman kita yang jahat banget bilangnya beca gitu ya, jahat banget, Ruby dibilang beca. Begitu kita pakai diamond itu kayak kita pakai pesawat jet teman-teman. Jadi kerjanya sama, capeknya sama, cuman dibayarnya itu berkali-kali lipat. Jadi menurut aku kalau teman-teman tujuannya bukan hanya konsumsi, tapi tujuannya memang untuk bisnis juga, itu wajib diamond. Bahkan member-member aku yang hanya konsumsi ya Pak, itu banyak banget yang dari awal juga joinnya langsung diamond gitu. Karena kalau kita udah diamond itu kan kita setiap belanja lagi dapat cashbacknya itu sangat besar teman-teman. Jadi rugi banget kalau misalnya kita nggak diamond. Tapi nggak apa-apa teman-teman yang saat ini masih ruby, safir, tenang. EFC itu nggak ada kewajiban pembelian setiap bulan. Jadi teman-teman misalnya, aduh Kanesta aku cuma bisa beli 1 box per bulan. Nggak apa-apa. Teman-teman tabung terus, nanti akhirnya di bulan ke-12 teman-teman akan jadi seorang diamond juga gitu. Nah ini ya teman-teman, aku waktu itu beranikan diri langsung pasang 3 akun diamond, rubinya cuma berapa hari aja, berarti kan aku ngeluarin uang 60 juta. Cuman kan aku terima berapa box tuh berarti Pak Hadi? 12 dikali 3, 36 box ya Pak? 36 berarti. Ya, nah itu kan bisa kita jual lagi teman-teman. Otomatis langsung balik modal. Jadi teman-teman boleh ya jual eceran kayak gini, itu langsung balik modal. Nah lanjut lagi teman-teman. Tadi aku udah dapet bonus sampai 5-6 miliaran ya. Itu baru dari bonus harian dan bulanan gitu ya. Terus tadi tahunan 225 juta. Terus teman-teman masih dapat lagi. AFC itu suka ada kontes ya Pak Hadi ya. Waktu itu pernah ada kontes emas itu aku dapat sampai 30-40 gram gitu teman-teman. Terus juga motor Vespa. Waktu itu aku menang top sponsor juga nomor 2 itu dapat motor Vespa teman-teman. Boleh next lagi Pak Hadi? Nah, ini ya teman-teman tadi yang aku bilang, trip AFC itu sangat amat achievable. Jadi ini bukan kata aku kemarin ini pernah prospek temen dari MLM lain, jadi dia mau bergabung ke AFC, tadinya dia seorang leader besar di MLM lain, dia minta aku jelasin gimana kalau dia mau dapat bonus trip. Begitu aku jelasin, tahu nggak teman-teman dia ngomong apa? Gampang banget. Gitu katanya. Jadi buat dia itu hal yang sangat-sangat mudah di-achieve. Karena kalau di MLM lain katanya ya, kata dia nih ya, menurut pengakuan dia, itu jauh lebih susah. Dan bahkan ada MLM lain yang menggratiskan, tapi hanya tiket pesawat aja, teman-teman. Kalau di EFC itu bener-bener aku udah rasain Amerika, Turki, Dubai, Bajo, itu semuanya teman-teman bener-bener gratisnya dari yang tadi aku bilang, pesawat, hotel, makan, semua ditanggung. Masuk ke tempat wisata juga kita udah gratis, nggak harus keluar uang buat tiket lagi, kayak gitu. Nah ini total-total teman-teman aku udah dapet sampai 20 berapa tiket ya Pak? Soalnya ini udah nambah lagi nih yang Eropa Barat, itu tinggal sedikit lagi, aku juga bisa dapat 5 tiket gitu teman-teman. Jadi luar biasa ya waktu itu Rusia aku bisa dapat 8, Rusia bisa ditukar ke Amerika juga. Terus Dubai, umroh, Jepang ini aku dapat sampai 7, jadi aku nanti akan berangkat
umroh bareng sama anak-anak aku sama suami, bayangin deh, gratis semuanya dari AFC loh. Terus juga kemarin Labuan Bajo aku dapet 4 tiket, jadi aku bisa berangkat bareng anak-anak dan juga aku bawa suster juga. Pak Hadi soalnya nggak mau jadi suster aku, jadi aku nggak bawa-bawa dia gitu ya. Kualat juga nanti jadiin upline suster ya. Terus udah gitu, teman-teman ini sekarang yang masih berlangsung dan teman-teman harus kejar, ada cruise dan Eropa Barat. Ini diperpanjang ya teman-teman nih. Tadinya tanggalnya sampai 1 Oktober ya Pak ya. Sekarang jadi 1 Desember. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus kejar, ingat AFC ini pun pakai cruise-nya bukan cruise murahan, jadi kapal pesiar tuh ada banyak jenisnya ya teman-teman. Nah, kapal pesiar yang AFC pakai itu yang terbaik, the best. Pokoknya AFC kalau udah ngasih sesuatu kayak waktu kita ke Labuan Bajo aja nih teman-teman, itu kapalnya yang paling bagus, paling mewah, terus juga hotelnya itu nggak main-main ya gitu, Hotel Ayana itu yang paling termewah banget di sana di Pulau Komodo. Jadi teman-teman jangan sampai melewatkan trip-trip AFC, wajib banget dikejar gitu. Apalagi Pak, habis ya? Habis Wah, ini. ini Pak Hadi nambah-nambahin aja nih. Nah ini ya teman-teman, seru-seruan sih. Jadi kalau di AFC kalau kita dapet achieve rank, nanti kita bisa terima pinnya bagus banget, bisa dipasang di t-shirt, di topi, di mana-mana, di jas gitu ya. Nah itu karena kemarin aku achieve triple samurai dan insya Allah tahun ini juga, jadi dapet brosnya itu sampai 3. Itu lucu banget buat dikoleksi teman-teman. Mungkin itu ya Pak Hadi, ada lagi nggak sih? Beres ya? Udah cukup sih Kak Nesta. Oke. Nanti dapat 6,5 miliar ya Kak Nesta ya. Masuk ke rekening ya. Iya loh, gini loh teman-teman, kalau kita bisnis konvensional, bisa dapat miliaran bisa, tapi modalnya berapa? Nggak mungkin, kalau kita bisa dapat untung, aku kebetulan pebisnis konvensional juga ya teman-teman, aku ada beberapa bisnis lain selain AFC, yang bukan bisnis jaringan, bayangin, kita mau dapat uang miliaran, itu tanam uangnya juga harus lebih jauh di atas itu. Udah gitu balik modalnya juga nggak tahu kapan, dan profitnya juga, kalau yang namanya profit itu kan setelah balik modal, baru kita bisa hitung sebagai profit gitu ya. Jadi kalau modalnya aja belum balik, itu berarti belum profit teman-teman gitu. Jadi misalnya, kayak tadi tuh member kita yang keluarin uang 200 juta lebih buat franchise. Selama 200 jutanya belum balik, berarti dia tuh masih rugi loh teman-teman. Karena dia belum make profit berarti. Itu yang teman-teman harus pelajarin gitu. Mungkin itu tadi ada beberapa pertanyaan menarik, boleh nggak Angga kalau misalnya kita jawab sampai 8:30 kali ya Pak ya? Boleh. Oke Angga, soalnya ini tadi bagus banget pertanyaannya, ada kaitannya sama anak-anak. Kebetulan aku juga punya anak dan anak-anak aku kan konsumsi. Nah ini dari David Surya, anak kategori CP baru coba 3 hari sudah mengalami sweep berturut-turut, membingungkan bla 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 gitu ya. Jadi gini Pak David Surya, yang perlu dipahami nomor 1 adalah produk kita itu semuanya organik. Tidak ada zat kimia sama sekali. Jadi produk-produk kita itu tidak ada efek samping gitu ya. Dan gini, ketika suatu produk membahayakan, misalnya dikonsumsi malah bikin parah atau malah bikin orang yang tadinya nggak ada penyakit jadi ada penyakit, itu tidak mungkin lulus BPOM. Jadi kalau produk-produk yang berbahaya itu nggak mungkin bisa lulus BPOM. Kebetulan aku punya beberapa teman yang kerja di BPOM ya teman-teman. BPOM itu adalah mungkin bisa dibilang salah satu, atau aku nggak berani ngomong satu-satunya ya, nanti aku kena UU ITE lagi. Jadi bisa dibilang BPOM itu adalah badan yang satu-satunya atau salah satu badan yang tidak bisa disogok loh teman-teman. Jadi BPOM itu nggak mungkin bisa meluluskan suatu produk kalau misalnya produk itu mengandung sesuatu yang berbahaya gitu. Jadi sabar aja Pak David, karena gini loh, biasanya kalau kita ada kerusakan sel gitu ya, kayak contoh nih ya, kayak suamiku, dia itu punya GERD yang amat sangat parah. Waktu dia konsumsi Suba Utsu awal-awal bukannya langsung bagus, tapi dia bilang, yang aku mual, aku pusing, aku ngerasa diare, udah gitu kayak mau muntah katanya gitu. Kenapa? Karena dia jelas ya punya kerusakan di pencernaan yang amat sangat parah. Selama ini bergantung sama obat-obatan. Nah, begitu konsumsi Suba Utsu, ibaratnya lagi diperbaiki tuh sel-selnya. Ibarat kayak mobil aja nih penyok, dibetulin kan digetok-getok dulu gitu ya Pak ya. Nggak langsung tiba-tiba celing gitu.
Nah, itu teman-teman. Jadi, namanya sedang diperbaiki sel-selnya, pasti ada reaksi dari tubuh kita. Waktu itu aku bilang ke suamiku, kamu kalau percaya aku terusin. Kamu harus terusin, biarin tahan aja tuh rasa-rasa kayak gitu. Udah, kamu konsumsi terus. Aku bilang kayak gitu. Bener loh teman-teman. Dalam waktu 3 hari aja udah hilang semua perasaan-perasaan itu. Dan dia nggak pernah kambuh-kambuh lagi sampai sekarang. Nggak pernah lagi beli-beli obat lambung. Padahal biasanya selalu beli tuh obat-obatan lambung sampai yang bentuknya cairan-cairan pink yang aku baca aja kok ini dosisnya keras gitu ya kan. Kalau obat keras itu ada lingkaran merah, terus ada tulisan K. Nah, itu teman-teman harus hati-hati karena obat-obatan yang kayak gitu bahaya loh teman-teman buat ginjal gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi nggak mungkin ya kalau produk kita mendatangkan efek samping yang negatif. Kalau teman-teman yakin terusin konsumsinya, kalau emang udah nggak yakin ya udah nggak usah diterusin karena balik lagi segala sesuatu itu membawa manfaat bagi tubuh kita kalau kitanya yakin gitu. Kita lanjut ya Pak Hadi ya. Oke, boleh. Nah, ini ada yang bagus nih Kak Nesta nih. Iya, Kak, ada yang bagus-bagus pertanyaannya. dapat Apa Pak? sertifikat itu hanya yang diamond A. Nah, benar-benar tadi juga aku pas lagi nerangin baca pertanyaan itu mana ya Pak? Dari siapa ya? Dari Nancy. Oh ya dari Nancy. Itu kebetulan member kita juga tuh Pak. Nah, silakan Pak Hadi dijawab kalau urusan preparing dan marketing plan. Ya, jadi gini ya teman-teman. Jadi enaknya kita di AFC ini, apapun level member kita, pada saat kita rekrut orang itu, BV yang kita terima itu sama teman-teman. Jadi mau kita Ruby, Sapphire, Diamond, itu kita rekrut satu orang Ruby, tetap kita dapat BV itu 150 BV. Jadi pertanyaan Kak Nancy di sini, ini untuk challenge ya, yang untuk trip itu berlaku untuk semua member, tanpa terkecuali Kak Nancy. Jadi mau kita Ruby kayak Sapphire sampai Diamond itu tetap kita dapat gitu. Dan BV ketika kita rekrut orang, BV kita sama gitu. Saya orang Ruby, rekrut Ruby, saya terima BV-nya 150. Saya Diamond pun rekrut Ruby, dapat 150 BV juga gitu. Oke, lanjut Kak Nesta. Mungkin itu aja Pak Hadi. Ada pertanyaan yang menarik lagi kah yang bisa kita jawab malam ini? Kayaknya banyak yang tentang prospek-prospek bagus juga tuh Pak. Dijawab. Ini dari sebentar. Oh ini nih, ada dari Raisa Jasmine ya. Kak Nesta, boleh nggak di role play? Biasa kakak cara gimana ya cara menginfokan atau menjual ke orang gitu. Jadi mau dicontohin Kak Nesta cara menjual ke orang gitu. Nah, bagus banget ya teman-teman. Tapi sayangnya kalau misalnya dibilang role play, itu benar-benar kita harus berinteraksi ya gitu. Karena teman-teman harus ingat yang namanya prospek dan closing, itu tidak ada template-nya. Jadi nggak ada tuh template yang, nih kamu pakai ini ya, nanti pasti closing. Nggak mungkin teman-teman. Kenapa? Karena cara kita menyentuh calon prospek kita itu harus beda-beda ya. Kita harus bisa mengcapture kebutuhan dia apa. Contoh kayak aku dulu ya, kalau dideketin sama upline aku, ditawarinnya bisnis, pasti aku kabur. Karena aku nggak tertarik sama bisnis MLM sama sekali gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada orang-orang yang masih meragukan bisnis MLM, atau dia skeptis, atau dia ragu-ragu, teman-teman jangan langsung buru-buru salahin. Karena aku pun juga dulu kayak gitu loh gitu. Aku bener-bener orang yang aduh enggak kalau MLM aku nggak mau, aku pakai produknya mau, tapi kalau aku disuruh bisnis aku nggak mau. Jadi teman-teman harus tahu kebutuhan orang ini kira-kira apa. Nah justru dulu upline aku itu deketin aku, dia pinter, dia ngomongnya gini, Kak Kanesta kan kebetulan upline aku umurnya kan lebih muda dari aku ya Pak Hadi ya, dia waktu itu bilang, Kanesta kan orangnya seneng banget kesehatan dan kecantikan gitu ya. Seneng banget cobain skincare, olahraga macem-macem. Nah cobain deh Kak, ini ada produk dari Jepang bagus banget gitu katanya. Jadi bener-bener buat aku sih dia kayak sales banget gitu ya. Nawarinnya tuh bener-bener produk, tapi dia cerdas karena kalau dia nawarinnya bisnis aku nggak akan tertarik gitu teman-teman. Nah teman-teman jangan sedih juga kalau misalnya, aduh iya nih aku dapetnya konsumen doang, nggak tertarik bisnisnya kayak Kanesta gitu kan. Ingat awalnya juga aku dari produk. Nah, kalau orang sudah merasakan manfaat dari produk, otomatis kalau orang normal ya, pasti dia akan bilang, aduh, kalau beli melulu boncos juga nih gitu ya. Kalau beli terus mahal nih gitu ya. Masa setiap bulan aku harus keluar uang terus. Nah, disitulah tugas teman-teman untuk bisa bantu dia. Bilang, gimana? Udah rasain kan manfaatnya? Mau nggak kalau misalnya konsumsinya gratis? Karena kalau kamu beli-beli terus kan pasti berat dong buat keuangan kamu. Ayo aku bantu supaya kamu bisa minimal target utamanya
konsumsi dulu produk ini dengan gratis setiap bulan. Kayak gitu teman-teman. Nah, baru nanti setelah itu, makanya penting teman-teman ya untuk eh, ikutin terus support system, baik itu dari kantor, dari internal tim masing-masing, itu benar-benar diikutin terus gitu. Karena buat aku ketika kita udah manfaatin support system, kita ikutin training, kita ikutin Zoom-Zoom yang disediain, kita ikut datang ke acara-acara offline, itu udah pasti cara prospek kita akan semakin bagus karena kitanya semakin percaya diri. Karena kita ngerasa ilmu kita nih udah banyak gitu. Aku udah tahu deh pokoknya kalau Suba Utsu aku udah hatam jelasinnya. Marketing plan juga teman-teman harus pelajarin. Jadi jangan sampai kita ngerekrut-rekrut orang doang, orangnya nanya atau minta jelasin, kita nggak bisa jawab. Karena kan nggak mungkin semua member kita lempar ke upline kita gitu ya. Misalnya setiap ada yang nanya, tanya Pak Hadi aja. Setiap ada yang nanya, tanya Pak Hadi aja. Waduh, nanti lama-lama dia bisa diambil nih lama-lama ke Pak Hadi gitu loh teman-teman. Jadi kita juga harus dilihat sama member-member dan downline kita sebagai orang yang juga capable gitu ya, orang yang emang juga mampu menjelaskan bisnisnya dengan baik. Pak Hadi mau nambahin nggak? Nah, kalau Pak Hadi nih jago banget mengundang loh teman-teman. Jadi kalau aku mungkin jago prospek closing, Pak Hadi ini juaranya kalau mengundang orang. Nah, gimana tuh Pak Hadi share sedikit? Kalau misalnya kan teman-teman nih banyak yang cara ngomongnya mungkin masih ragu-ragu, mau ngejelasin bisnis sama produk juga belum terlalu lancar. Nah, itu kan bisa tuh pakai yang tadi aku bilang support system. Tapi kalau teman-teman nggak bisa mengundang kan juga susah, Pak Hadi. Gimana tuh, Pak? Oke, thank you Kak Nesa. Jadi gini ya teman-teman, karena kan saya basicnya karyawan ya, jadi saya nggak pernah main jaringan, jadi saya nggak pernah tuh terbayang bagaimana cara prospek buat daftar impian, daftar nama, saya nggak pernah dapatin ilmu itu teman-teman. Karena saya join AFC ini benar-benar modalnya nol, ilmunya pun nol loh teman-teman. Cuman yang saya punya itu, ya saya punya impian gitu, saya ingin sukses, itu aja teman-teman itu. Nah begitu masuk saya AFC, otomatis saya kan baru melihat, saya ikut Zoom waktu itu teman-teman, pertama kali saya ikut Zoom itu. Di situ saya bilang, oh ternyata kalau untuk prospek itu ada caranya juga, oh ternyata untuk ketemu orang ada caranya. Gitu. Cuman karena saya waktu itu saya belum bisa presentasi loh teman-teman. Saya jelasin AFC itu produknya apa, marketing plan-nya itu saya susah banget, saya pun susah banget itu. Karena kita kan bukan orang yang di bidang itu sebelumnya gitu. Tapi yang saya lakukan adalah bagaimana ya supaya saya bisa jalan di AFC ini. Nah ternyata setelah saya belajar di AFC ini ternyata ada dua teman-teman itu. Untuk kita bisa sukses di AFC ini. Yang pertama adalah kita bisa jago presentasi. Bisa lewat langsung atau lewat Zoom kayak gini. Pokoknya kita mahir akan materi, kita menguasai produk ini gitu. Pokoknya jago aja presentasi gitu. Nah yang kedua adalah kita bisa mengundang orang gitu. Kan sama aja sebenarnya teman-teman. Goalsnya sama aja. Kita mengundang orang ke Zoom, dijelasin seperti ini, kan kalau dia closing ke tim kita juga gitu. Jadi di awal saya join AFC, saya benar-benar fokus untuk mengundang orang. Jadi kan selalu ada ya kalau kayak AFC, selalu tiap minggu selalu ada flyernya, selalu ada brosurnya teman-teman. Nah itu yang saya sharing ke teman-teman saya, orang-orang yang saya kenal gitu. Makanya seperti yang dibilangkan oleh para mentor kita wajib untuk membuat daftar nama teman-teman. Itu wajib loh, tanpa itu kita nggak bisa gitu. Percaya deh sama saya. Kalau kita nggak punya daftar nama, pasti akan gagal di AFC. Karena coba bayar, kita nggak punya daftar nama, kita mau prospek siapa coba gitu. Kita akan bingung gitu. Kita akan merasa, oh ternyata teman saya cuma sedikit, cuma 10, 20 gitu. Tapi coba teman-teman, kita tulis ya di buku ya, itu bisa ratusan, bahkan sampai 200, bahkan sampai ribuan loh. Jadi bohong banget kalau dibilang, waduh Pak Hadi sih nggak ada teman gitu. Saya sering, yaudah coba deh Bu, coba buka kontak handphonenya gitu. Pas kita buka pasti ada 500 orang. Hampir ya, hari ini selalu kita punya 500 kontak di handphone. Nah, itu harus kita catat teman-teman. Itu menjadi apa ya, daftar nama database kita. Karena kan kita mau menjual, mau sharing ke teman-teman kita, mau mengajak mereka untuk berbisnis dengan kita. Ya kita otomatis harus punya data mereka gitu. Iya. Nah, baru contoh benar aja ya Pak. Contoh misalnya Pak Hadi aku suruh, Pak, coba sekarang dalam waktu 10 detik sebutin 10 nama teman Bapak atau 20 teman Bapak. Itu aja kita nggak mungkin inget loh Pak gitu. Jadi bingung kan? Kita bingung sendiri. Benar, gitu. kita pasti bingung. Aduh teman aku siapa ya, tunggu-tunggu gitu loh. Dan gini loh teman-teman, kalau kita nggak ada daftar nama itu, kita mudah menyerah loh. Seakan-akan kita gagal terus, serius. Misalnya nih, saya telepon teman saya hari ini 5 gitu. Terus 5-5-nya nolak gitu.
Yang di pikiran saya apa? Waduh, berarti bisnis AFC ini susah. Iya. Saya nggak bisa sukses di bisnis ini gitu. Karena kita hanya mengandalkan yang di otak kita aja. Tapi coba hari ini saya punya database 100 loh teman-teman. Saya telepon 5, ditolak 5-5-nya. Berhenti nggak saya? Menyerah nggak saya? Nggak mungkin. 5 orang menolak saya, masih ada loh 95 orang lagi. Yes, betul. Nah, itulah betul. pentingnya kita Jadi punya kita juga jadi nggak gampang baper ya Pak sama Betul, penolakan. betul. Kalau kita nggak punya daftar nama, aduh aku prospek si A ditolak, si B ditolak, si C ditolak, aku prospek siapa lagi ya? Karena kita nggak punya yang namanya program kerja. Menurut aku daftar nama itu bagian dari program kerja juga teman-teman. Jadi kemarin Pak Budi bilang, kenapa banyak orang yang gagal di bisnis ini? Karena nomor 1 aja mereka nggak lakuin. Bikin daftar nama 100, 200, 300 aja mereka nggak lakuin. Jadi nggak mungkin bisa sukses di sini. Karena daftar namanya aja mereka nggak bikin gitu. Hal yang paling penting nomor 1 loh teman-teman di bisnis Ya, ini. itu daftar nama, habis itu baru daftar impian. Kalau saya sih gitu ya. Betul, Habis betul, itu betul. daftar nama, baru daftar impian gitu. Iya, Karena benar. ketika kita sharing, kita prospek orang gitu, kita ditolak, kita kembali lagi ke daftar impian kita. Kok impian saya kan bukan bekerja sama dia gitu. Tapi saya impian saya, saya pengen misalnya, saya pengen beli rumah gitu, saya pengen beli mobil, saya ingin diberangkatkan ibu saya, mungkin orang tua saya naik haji gitu. Nah, selagi impian kita itu kuat, kita ditolak orang juga sebenarnya nggak apa-apa loh. Gitu. Dan itu hal yang biasa kan, kita di bisnis apapun pasti ada namanya penolakan gitu. Benar, benar Pak. Karena menurut aku impian itu adalah bensinnya kita semua ya teman-teman. Kalau kita jalan nggak punya bensin, pasti lama-lama ngadat dan mogok. Itu udah pasti teman-teman. Tapi kalau bensinnya full tank, diisi terus, diisi terus, diisi terus, pasti kita bisa akan jalan sangat jauh dan ada halangan, rintangan. Kalau aku tuh jujur orang yang sangat suka banget Pak ketika ada kesulitan, tantangan, tahu sendiri ya, naik sepeda aja senengnya nanjak-nanjak gitu ya, udahlah ratusan kilo terus nanjak. Karena buat saya tantangan itu justru sesuatu yang mengasihkan. Jadi kalau ada sesuatu yang kayaknya susah, aku penasaran nih gimana cara menaklukkannya gitu teman-teman. Mungkin itu ya udah 8:30 nih Pak Hadi. Teman-teman bagus-bagus banget pertanyaannya, makasih. Mudah-mudahan nanti kita dipanggil-panggil lagi sama Angga nih ke Zoom nasional. Karena pertanyaannya banyak banget yang belum terjawab. Mohon maaf ya teman-teman karena waktunya terbatas dan kita berusaha ngejaga kalau Zoom tuh jangan sampai terlalu lama. Jadi teman-teman juga nggak bosan. Nggak bosan kan, Anesta? Bener. Mungkin itu untuk malam ini. Aku kembaliin ke Angga. Thank you Angga. Oke, thank you Pak Angga. Oke, thank you. Thank you buat Pak Hadi dan Kak Nesta untuk waktunya dan sharingnya dan ilmunya hari ini ya. Semoga teman-teman semua bisa dapat pengetahuan, dapat sesuatu lah intinya pokoknya hari ini dari LOP yang dibawain hari ini. Amin. Teman-teman semoga semuanya, tadi kan udah dijelasin kan, maksudnya kita kalau kasih promo tuh semuanya gratis, benar-benar gratis dari ujung ke ujung, dari top banget. Iya, udah benar-benar cuman kita bawa badan aja ya kalau dan pesawatnya juga nggak pernah jelek loh Angga. Gue selalu naik Emirates, SQ, wah gila AFC luar biasa. Tuh dia. Saya pernah bikin video di airportnya juga itu yang waktu itu kayaknya kalau nggak salah ke US ya. Iya benar. Nah itu juga udah menerbangkan beberapa member AFC juga ke US karena itu kan pilihan. Jadi teman-teman pesannya itu cuma satu, ini trip yang West Europe itu masih ada 3 hari lagi. Ya mungkin kalau untuk yang baru-baru gabung mau ke West Europe sih kayaknya ya kita harus dengan berat hati bilang emang rada berat sih gitu kan 3 hari. Iya. Tapi kalau misalkan mau ya nggak mungkin sih 3 hari 16 orang gitu kan, nggak ada yang tahu juga ya kan, nggak tiba-tiba ada nih sehari 8 orang mau gabung Diamond, besoknya ada 8 orang lagi nggak ada yang tahu. Saya juga nggak bilang nggak mungkin gimana banget kan, itu namanya mungkin aja terjadi. Tapi yang pasti itu teman-teman kalau yang baru gabung masih belum terlambat. Mungkin kalau kita bilang achieve rank udah sebulan lagi, Ketoreda mungkin masih oke. Ronin ya kalau misalkan benar-benar giat rajin masih oke menurut saya. Samurai kayak mungkin rada berat dalam 1 bulan kalau nggak jalanin benar-benar. Tapi kalau teman-teman belum achieve, teman-teman tapi mau lihat, gimana sih kerennya nih, ntar nih ada nih Kak Nesta, Pak Hadi semua naik ke panggung nih. Gimana sih acaranya tuh seperti apa sih? Katanya meriah banget, saya ngeliat videonya bagus. Mau ngeliat tuh kayak gimana sih acaranya?
apalagi acara tahun ini kan nanti kita mau closing-nya itu di cruise. Jadi kita mau bareng-bareng semuanya naik kapal pesiar, kita pesta di kapal pesiar, pesta untuk annual rank-nya. Jadi teman-teman yang belum achieve ranking pun sebenarnya nggak apa-apa kan. Maksudnya kalau mau cari untuk achieve tiket cruise dan lain-lain, biar kita bisa bareng-bareng bawa keluarga semuanya, kita Iya benar. nikmatin liburan juga sekalian Sebenarnya di cruise. serunya nikahan Angga juga di atas cruise sih nggak? Waduh, nah kalau itu Ya udah kayaknya Pak sih Hadi deh cruise kalau sih, gitu tapi Pak Hadi. cruise-nya sih, tapi cruise yang ke Labuan Bajo sih kayaknya harusnya. Aduh. Nggak muat Gawat. di port pulaunya. Nah, jadi kalau untuk cruise kan teman-teman tahu tadi udah dibilang diperpanjang, kita perpanjang sampai 1 Yes. Desember teman-teman. Itu masih waktu yang sangat lama banget menurut saya. Iya. Kayaknya sangat, bukan kayaknya sih, itu udah sangat mungkin banget malah teman-teman bisa achieve mungkin 3, 4, 5 tiket, ya. kita nggak ada yang tahu gitu ya kan Nesta ya. Benar Jadi banget. biar rame, kita mau bikin member AFC semuanya kalau bisa sebanyak-banyaknya naik ke sana, makanya Niko pun perpanjang karena dia mau bikin gampang jadinya. Toh dengan waktu segitu achieve, maksudnya cari 8 orang itu kan gampang, biar kita mau banyak banget yang datang ke sana, kita emang justru mau, kita nggak akan tahan-tahan gitu loh. Kita yang Yes. kali ini kita nggak akan tahan-tahan kuota, kita akan Feeling aku mau mecahin rekor muri lagi nih kayaknya nih. pasti dong. Kalau dulu Tuh, kan bener grand kan? launching dengan peserta terbanyak kita cuma 1.000 loh. Bener. Nah sekarang mungkin bisa 4.000, 5.000, 8.000, nggak ada yang tahu kan Keren. sebenarnya. Jadi gitu aja teman-teman, masih ada waktu kalau untuk yang cruise dan lain-lainnya sih sebenarnya. Semoga teman-teman bisa kita nanti ketemuan rame-rame, nanti Ya, benar ketemu ada di acara cruise. juga di cruise. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi buat Pak Hadi dan Kak Nesta untuk waktunya dan ilmunya hari Sama-sama. ini.